Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah tidak asing dengan novel ini atau justru baru melihatnya? Saya akan mengulas novel ini. Find Love, sejauh mana angin akan menerbangkanmu. Novel karangan Aditya Rahman diterbitkan tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari. Diterbitkan oleh The Teens di Yogyakarta. Nah, dari judulnya saja sudah terlihat nih bahwa novel ini merupakan genre percintaan, tetapi yang membuat saya tertarik adalah tidak murni genre percintaan tetapi bercampur dengan genre detektif. Novel ini cocok untuk dibaca oleh kalangan remaja yang sedang giat-giatnya mencari cinta. Cerita yang disajikan cukup memanjakan imajinasi dan banyak pesan tersurat dari tokoh dalam ceritanya. Nah, di dalam novel ini memiliki 4 alur cerita. Yang pertama, kisah Julian bersama ayahnya sang mafia Mancor. Yang kedua, Julian dan Larson menyelidiki Mancor. Yang ketiga, kehidupan keluarga Julian. Yang keempat, percintaan Angeline, anak dari Julian dan Romedel. Nah, ini nih yang bikin rumit. Ada 4 alur cerita yang sangat berbeda latar waktunya, tempatnya, dan suasananya. Membaca nih harus jeli ketika meresapi tiap-tiap babnya. Tetapi dari 4 alur cerita itu saling berkesinambungan sehingga dapat menarik minat pembacanya lagi. Novel dimulai dari alur kedua di saat umur 20 tahun. Julian berada di Paris meratapi keadaan yang dialaminya seusai membunuh ayahnya, Herbert Dalton, sang mafia mancor. Bukan tanpa alasan, Julian membunuh ayahnya ketika kepergian sang ibu yang secara tragis meninggal ditelantarkan oleh suaminya karena kesibukan sebagai mancor. Lalu Julian menyesal. Dengan rasa penyesalannya, Julian berniat menyelidiki mancor. Nah, sembari menguak misteri mancor, Julian ini menguak juga filosofi love dari Herbert Danton yang masih terpendam. Nah, selanjutnya ini ada kisah keluarga Julian. Tak luput dari cerita ini juga, alur ini merupakan selingan dari tegangnya penyelidikan Julian. Nah, Mikey istrinya, Clarissa anak sulung, Angeline anak bungsu. Keluarga ini tinggal di sebuah desa bernama Desa Ese. Suatu saat Julian itu ingin pindah ke Ulu, sebuah kota besar, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara itu, kembali ke alur pertama, saat Julian merenungkan penyesalannya, datang Larson yang akan menjadi partner dalam menyelidiki Mancor. Kisah penyelidikan berlanjut dengan serius. Nah, alasan Julian ingin pindah ke Oulu bukan hanya mendapat pekerjaan yang lebih baik, melainkan juga akan melanjutkan penyelidikan Mancor bersama Larson. Hingga terjadi pertempatan antara Julian, Mikey, Larson. Karena anak-anaknya tidak ingin pindah ke Oulu. Julian bimbang, Mikey menimbang, dan Larson menikam. Larson membujuk anak-anak Julian dan memaksanya. Hingga akhirnya mereka mau, dan di tengah perjalanan menuju Oulu, tiba-tiba mobil mereka dihantam oleh mobil lain dan menewaskan Julian dan Mikey. Nah, kini tinggal Clarissa dan Angeline. Mereka masih hidup, dititipkan di Santa Claus Village. Angeline menemukan tambahan hatinya yaitu Romedel dengan perjalanan cintanya yang rumit. Nah, novel ini memiliki kelebihan cerita yang sangat menarik imajinasi para pembacanya. Seolah-olah ini sedang berada di Eropa begitu. Terlebih bahasanya sangat puitis. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan juga. Alur campuran menjadi imajinasi pembacanya seakan tersendat. Akhir ceritanya pun serasa menggantung dan cenderung tidak jelas. Dan ada juga layout kertas yang berbeda dengan warna lainnya. Warna tersebut itu mencolok sehingga membuat pembacanya tidak nyaman.
Itu saja ulasan tentang Find Love, sejauh mana angin akan menerbangkanmu. Nah, ada quote menarik nih dari buku ini yang membuat saya juga baper gitu. Cinta membutuhkan tempat untuk tumbuh. Itulah hati yang mendekapnya. Cinta membutuhkan nyawa untuk hidup, maka Tuhan menghidupkannya. Cinta membutuhkan pejuang sejati, maka hanya bagi mereka yang mencari ke dalam hatinya. Itu saja. Wassalamualaikum.